Nah, jadi revolusi Rusia pada 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak pada tahun 1917 dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet yang berakhir sampai keruntuhannya pada 1991. Nah, revolusi ini dapat dilihat dari dua fase yang berbeda. Yang pertama adalah Revolusi Februari 1917 yang mengganti otokrasi Tsar Nicholas II Rusia, Tsar Rusia yang efektif terakhir dan mendirikan Republik Liberal. Nah, fase yang kedua adalah Revolusi Oktober yang diinspirasikan oleh Vladimir Lenin dari Partai Bolshevik, memegang kuasa dari pemerintahan provinsi. Revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas, mempengaruhi daerah kota dan pedesaan. Meskipun banyak kejadian bersejarah terjadi di Moskwa dan Saint, ada juga gerakan di pedesaan di mana rakyat jelata merebut dan membagi tanah. Dampak revolusi Rusia ini cukup terasa bagi dunia, salah satunya melahirkan pemahaman komunisme ke banyak negara, termasuk Cina sampai ke Indonesia. Di samping itu, keberhasilan Lenin dan golongan Bolshevik mendirikan negara komunis mencetuskan gerakan revolusi di negara-negara lainnya kala itu. Sementara di Indonesia sendiri, paham komunis masuk karena bawaan pengaruh dari seorang asal Belanda yang pernah menetap di Rusia. Beliau bernama Henk Sneevliet, pendiri Indie Sosial Demokratische Vereniging atau ISDP. SDP ini kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Hindia. Sementara itu, tokoh Sarekat Islam atau SI yaitu Darsono, Semaun, Alimin terpengaruh oleh SDP, sehingga SI pun memiliki dua golongan yaitu SI Putih dan SI Merah. Setelah meluas dampak dari revolusi Rusia ini, Partai Komunis Hindia mengubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI dan salah satu penganutnya SI Merah. Latar belakang revolusi Rusia. Dirunut dari sejarah panjangnya, terjadinya revolusi di Rusia disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari krisis ekonomi hingga menyebabkan kesenjangan sosial antara kaum elit dan rakyat biasa. Di bawah masa kepemimpinan Tsar Nicholas II kala itu, gaya hidup kaum elit dinilai berlebihan, sehingga rakyat kecil harus mengalami krisis kelaparan di tengah gejolak perekonomian. Terlebih, rakyat merasa tidak adil atas peristiwa Minggu Berdarah atau Bloody Sunday pada 1905 yang menewaskan ribuan orang hingga memicu aksi protes besar-besaran. Sikap Tsar yang otoriter bahkan tidak mau menerima kritikan atau usulan, lantas memunculkan kelompok beraliran liberal dan sosialis sebagai penentang Tsar II. Kelompok ini terbentuk atas ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Tsar sekaligus mendeklarasikan supaya Rusia menjadi kerajaan yang memiliki undang-undang dasar.